Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya mau review buku dari Problem Solving 101, dimana dalam problem solving ini adalah sebuah pendekatan yang memang sangat dasar dan sederhana yang memang kita gunakan untuk mengambil keputusan yang memang bagaimana kita bisa melakukan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, di mana pemecahan masalah ini adalah kita dari buku ini untuk menirunya, atau bagaimana sih cara-cara untuk melakukan problem solving tersebut. Setiap hari memang kita sering berhadapan dengan berhubungan atau berbagai masalah yang memang dalam prosesnya itu adalah pengambilan keputusan, baik kecil maupun besar, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai masalah yang memang kita hadapi. Kita menggunakan dengan beberapa metode sederhana yang terkadang secara sistematis kita bisa menemukan solusi terbaik untuk terhadap apa yang memang masalah tersebut yang kita alami. Dimana dari buku ini sedikit dirangkukan bagaimana kita bisa belajar berbagai alat bantu sederhana dalam melakukan pemecahan sebuah masalah, dan langkah apa aja sih sebetulnya yang memang kita perlu lakukan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Di sini ada hal-hal yang memang dibahas yang memang baik kita untuk pelajari tentang apa aja sih. Yang pertama adalah tentang bagaimana apa aja yang memang dapat menghambat diri kita menjadi seorang pemecah masalah. Yang kedua, bagaimana proses yang efektif dan memecahkan sebuah permasalahan. Yang ketiga, bagaimana cara untuk mengidentifikasi akar masalah. Yang keempat adalah bagaimana cara mewujudkan sebuah keinginan itu menjadi impian. Yang kelima adalah seperti apa sih cara terbaik yang memang pengambilan keputusan itu. Oke, penyelesaian merupakan sebuah keterampilan yang memang dapat dipelajari dan memang dikuasai oleh setiap orang. Karena apa? Karena penyelesaian masalah ini bukan sebuah bakat atau keberuntungan, namun sebuah keterampilan dan kebiasaan yang dapat dipelajari, yang memang dikuasai oleh siapapun. Untuk menjadi seorang pemecah masalah, kita perlu menghindari beberapa karakter yang memang akan menghambat kita menjadi seorang pemecah masalah. Karakter pertama adalah yang harus kita hindari adalah karakter Nona Padesa, yang artinya orang yang memiliki karakter ini cenderung berpikir negatif, pesimis, dan takut gagal. Karena apa? Mereka banyak memilih menyerah pada keadaan yang menimpanya dan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Yang kedua adalah karakter tentang Tuan Pengkritik. Yang pertama tadi Nona Pendesah, karena apa? Dia selalu berpikir negatif. Yang kedua tentang Tuan Pengkritik. Orang-orang yang memiliki karakter ini hanya mampu atau suka bicara dan menyalahkan orang lain yang memang atas setiap kesalahan yang dilakukan. Orang-orang memiliki ini, Tuan Pengkritik ini sebenarnya takut dalam mengambil keputusan dan mengambil tanggung jawab. Karena apa? Karena dia takut membuat kesalahan. Yang ketiga adalah Nona Pemimpi dan Tuan Ayo Kerjakan. Orang yang memiliki karakter Nona Pemimpi adalah orang yang memiliki impian, gagasan yang memang besar, namun tidak berusaha mewujudkan sederhana. Sedangkan orang memiliki karakter Tuan Ayo Kerjakan itu adalah orang yang memang memiliki sikap positif dan pekerja keras, namun ia tidak pernah memikirkan cara yang terbaik dalam mewujudkan mimpinya itu. Karena apa? Karena sikap positif memungkinkan tidak akan bisa menyelesaikan sebuah masalah, tetapi bisa membuat penyelesaian masalah menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. Selanjutnya, jangan salah, penyelesaian masalah itu merupakan sebuah proses yang sistematis.
di mana sistematis ini terencana. Ada 4 tahapan untuk dalam menyelesaikan sebuah masalah. Keempat langkah itu menyadari situasi kondisi saat ini dan bagaimana bisa mencari akar permasalahan, menyusun sebuah rencana tindakan yang efektif, dan mengeksekusi rencana disusun sudah tersusun, di mana melakukan menyelesaikan masalah itu yaitu dengan pohon logika. Pohon logika ini merupakan sebuah alat bantu yang memang mencari berbagai solusi terbaik dari sebuah permasalahan. Yang keempat, menemukan akar masalah yang tepat merupakan sebuah kunci penyelesaian sebuah masalah. Kenapa? Sejatinya sebuah masalah yang terselesaikan dengan efektif itu, akar masalahnya itu teridentifikasi dengan tepat. Banyak masalah yang tidak kunjung selesai karena apa? Karena adanya kesalahan dalam pengidentifikasian akar masalah. Jadi banyak hal-hal yang memang posisi tidak terselesai masalah karena apa? Karena kita sendiri tidak mengetahui akarnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penyelesaian masalah merupakan sebuah keterampilan yang memang dapat dikuasai dan dipelajari. Yang kedua, proses penyelesaian masalah itu merupakan proses terencana dan sistematis. Yang ketiga, menemukan akar permasalahan merupakan langkah awal dalam memecahkan masalah. Yang keempat, impian besar. Impian besar dapat diwujudkan dengan memecahkan menjadi tujuan-tujuan kecil. Yang kelima, saat dihadapkan pada pilihan yang bingung, kita perlu mengumpulkan informasi yang menyeluruh. Yang keenam, proses pemecahan masalah ini merupakan kombinasi antara perencanaan efektif dan eksekusi yang baik. Oke, itu aja yang dapat saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.